Jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Pada video ini kita coba bahas tentang power amplifier dari copotan Polytron. Dan ini juga sudah saya pernah bahas, mungkin kurang mendetail. Pada power tip deck Polytron itu menggunakan model seperti ini. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini IC amplinya, IC powernya TDA 7296 sama kiri dan kanan. Kemudian ini bagian blok power supply-nya. Ada kapasitor, dioda 4 buah, lalu difilter lagi dengan 103 atau 10 nano. Kemudian kapasitornya ini 47.000 mikro, 35 volt. Kemudian untuk mengaktifkan power ampli model seperti ini, kita, karena ini copotan, ini adalah soket AC, yaitu dari trafo tegangan AC input. Misalnya ini trafo 22,5 volt CT, lalu 22,5 volt. Nah, kita inputkan kemari. CT kita letakkan di CT, 22 volt,5 kita letakkan di kiri kanan. Dan boleh terbalik. Yang tidak boleh adalah CT-nya tidak boleh taruh di ujung kiri ataupun di kanan. Kemudian untuk memastikan apakah rangkaian ini masih bagus, kita perlu cek elko-elko-nya apakah sudah kembung. Nah, ini tidak semua komponen diisi. Komponen bawaannya hanya seperti ini saja, sudah standar. Walaupun kelihatannya banyak sekali komponen di sini, tetapi yang dipasang pada tip deck itu adalah seperti ini. Kemudian, nah ini jalur inputnya, ada soket. Nah, ini sudah saya lem. Nah, ini jalur inputnya. Input ini ground yang terhubung dengan ground CT, lalu kiri dan kanan. Nah, ini ingat groundnya terhubung ke ground CT. Kemudian ada dua soket lagi. Ini soket apa? Ini adalah soket speaker. Jadi ada bawaan speaker. Kiri, kanan, di tengah itu negatif atau ground, di tengah itu ground. Jadi kiri, kanan, kemudian di tengah itu adalah ground. Nah, untuk ini bisa aktif, maka kita harus sambung bagian ini, karena ini bagiannya terhubung ke headphone dan saklar, tapi di sini aktifnya adalah headphone. Nah, jadi di sini kita lihat kemari. Skema yang saya pasang di sini. Perhatikan kabel warna hijau ini. Nah, ini pin 6, ini pin 1. Maka 1 dihubungkan ke 3 supaya terhubung antara output speaker, mengalirnya kemari dulu, baru mengalir kemari. Nah, output speaker kiri dan kanan mengalir kemari, baru mengalir kemari. Nah, kalau ini tidak dibuat jumper begini, tidak akan keluar suara speakernya. Nah, kemudian yang pin 5 ke pin 1, 2, 3 ke 3. 3 ke 5. 6 tidak dipakai. Nah, kalau kita nggak mau model begini, kita bisa langsung solder ke jalur output speakernya. Cari di sini yang mana jalur output speakernya. Nah, ini jalur output speakernya. Nah, ini jalur output speakernya. Nah, ini kemari. Satu lagi ini ke sini. Nah, perhatikan di sini. Kalau kita bingung, lihat saja dari sini yang mana output speakernya dari datasheet. Nah, ini kita tidak bahas dulu. Nanti kita bahas datasheetnya. Kemudian, kalau ini sudah beres, ingat 6, ini 1. 1 ke 4. 3 ke 5. Nah, ini 5. Saya ambil kemari, jangan terlalu rapat. Nah, yang lain ini ground, ini tidak terpakai. Nah, ini dia komponennya. Awalnya PCB ini mati sebelah. Nah, jadi kalau mati sebelah atau berdengung di sebelah, maka cara mengukurnya modelnya begitu-begitu saja, yaitu pada saat kita sudah pasang semua rangkaian seperti ini, atau belum pun kita pasang rangkaian seperti ini, yang penting dapat tegangan dari sumber trafo, maka saya ukur DCO dari output IC-nya, output speakernya yang mana. Nah, saya ukur jika DCO output speaker sama dengan nilai trafo, atau ada tegangan DC, maka IC tersebut sudah bisa dipastikan jebol. Karena komponen-komponen lain ini jarang sekali rusak. Jadi hanya sebagai perantara
tidak terlalu signifikan mempengaruhi rusak. Nah, kita lihat di sini. Yang ini rusak. Nah, ciri lainnya adalah ketika rusak, kita nyalakan sebentar, kita pegang tanpa speaker. Nah, dia tidak terlalu hangat. Nah, sedangkan yang ini yang rusak tadi hangat dan bertambah hangat. Nah, ini yang saya ganti. Jadi yang susah di sini adalah membuka solderan, jangan terlalu panas dan harus cepat. Setiap pin kita mau buka itu harus cepat. Jangan kita biarkan lama. Nah, kalau panas nanti rusak lagi komponen yang barunya. Nah, IC ini kurang lebih 60 watt kalau dari datasheet. Ketika sudah kita pasang, kita tes lagi, lalu kita ukur DCU kembali di output speakernya. Lalu kita pegang. Nah, sudah mulai kurang hangat, tetapi tidak boleh lama karena belum kita pasang heatsinknya. Karena saya mengganti trafo dari trafo bawaannya. Nah, trafo bawaannya itu kalau nggak salah saya 25 volt. Nah, saya ganti tadi dengan trafo yang 17 volt seperti ini. Awalnya nyala, tetapi setelah saya ganti trafo dengan tegangan yang lebih kecil, maka rangkaian ampli ini tidak mau nyala ke speaker. Nah, jadi kalau kita sentuh inputnya, tidak ada bunyi jeduk-jeduk, tetapi kalau bagian negatifnya kita sentuh pin 2-nya, ada suara seperti IC-nya berfungsi. Nah, itu kasusnya adalah karena IC ini mempunyai sistem mood dan standby. Jadi kalau moodnya itu tegangannya di bawah 1,5, maka IC ini akan tidak berfungsi, tidak mengeluarkan suara. Begitu juga dengan tegangan standby-nya. Jadi tegangan standby dan mood itu sebetulnya disatukan. Mana rangkaian dari sistem moodnya adalah ini. Nah, ini sistem rangkaian mood. Ada beberapa dioda kaca ini, biasanya 4148. Lalu ada resistor ini sebagai pembagi tegangan. Kemudian ada 2 elko ini untuk mendelay nyalanya ampli. Jadi pada saat kita hidupkan, maka ampli beberapa detik itu tidak nyala. Setelah kapasitor terisi, baru nyala. Nah, maka tegangan utama moodnya adalah di kaki 10. Kalau 9 standby, nah kita hitung 1, 2, 3, 4, yang mana 10. Nah, ini 10. Kita matiin, ukur tegangan di sini berapa. Kalau tegangan di bawah 1,5, nah biasanya mood tidak berfungsi walaupun tegangan standby-nya sudah ada. Tegangan standby adalah tegangan untuk menyalakan. Nah, begitu juga dengan sebelah kirinya tidak ada juga. Nah, kita amatin jalurnya dari sini kemari, lalu ke sini, ke sini. Nah, jumpa resistor atau jumper. Nah, banyak jumper di sini. Nah, ujungnya adalah di sini. Nah, jadi ketika trafo bawaannya resistor ini adalah 330 kilo ohm. Nah, saya ukur di sini tegangannya kenapa 1,1 rendah, tidak cukup untuk mengaktifkan mood, artinya mengunmute-kan. Kalau diukur di sini tegangannya sesuai dengan tegangan trafo, turun sedikit karena ada pembagi tegangan ini. Jadi kalau 22, maka di sini nanti 20. Nah, di berapa titik ini. Jadi dioda ini fungsinya sebagai untuk pengaman. Dioda ini ketika proses mood dan unmute, atau ketika power amplifier dimatikan, maka akan dibuang muatan supaya tidak merusak speaker. Tetapi ini ya cukup sederhana kalau untuk protect speaker. Nah, jadi di situ kuncinya. Nah, kalau misalnya tidak nyala, awalnya saya tidak yakin resistornya, kenapa harus saya rubah? Saya ukur kapasitornya. Nah, ini dia. Saya ukur juga ini, tetapi tetap saja tidak mau nyala. Padahal diukur bagus, dioda diukur semuanya bagus, resistor semua diukur bagus. Nah, jadi saya belum sampai tadi logikanya untuk mengukur kenapa ini bisa kecil, karena saya lupa trafonya saya ganti nilai yang lebih kecil. Bawaannya 25 dengan ada penguatan kapasitor dan dioda bisa sampai 30-an. Maka di sini dapat tegangannya di atas 1,5. Karena trafo kita kecilkan, maka di sini nggak dapat. Maka saya coba turunkan nilai R yang ini. Sebenarnya bisa diturunkan nilai R ini, bisa juga diturunkan nilai yang ini. Nah, tapi karena fokus pengukurannya di sini, sedangkan di sini tegangannya ada, fokusnya di sini, maka saya fokus kepada R ini. Nah, saya cari kira-kira berapa yang terukur tadi, 1,1, maka saya coba kecilkan nilainya, nilai R-nya. Nah, saya ganti 22 kilo, tidak mau. Awalnya saya pakai 100, tidak mau, 22 nggak mau, masih besar. Nah, berarti saya kecilkan, di sini saya pakai 10 kilo. Nah, dengan saya pakai 10 kilo, langsung ampli ini menyala. Dan kalau kita mau memaksimalkan ampli ini tergolong kecil, kalau untuk ukuran speaker yang digunakan besar, karena 60 watt, nah paling maksimum keluar 40, 80. Tetapi kalau dalam ruangan dengan penggunaan speaker yang pas, ini sudah cukup besar untuk mendengar audio.
Nah, kalau untuk memodifikasi menambah apa supaya lebih bagus, kita boleh nambah kapasitor satu lagi. Nah, cuman tempatnya nggak ada, nah tinggal kita cari caranya tambah. Nah, ini 4735, kita tambah satu lagi supaya muatannya cukup ketika suara besar, muatan listriknya. Lalu kalau bagian-bagian lainnya saya kira tidak ada yang bisa kita rubah-rubah karena sudah bagus juga suaranya. Kemudian gunakan kabel input yang bagus. Lalu groundingnya pastikan sampai ke trafo dan ke casing. Nah, yang perlu diingat, heatsink dari rangkaian seperti ini, hati-hati, ini bukan ground. Jadi nggak boleh pasang heatsink langsung tempel baut di casing. Nah, itu pasti jebol karena ini tegangannya negatif. Biasanya kan ada yang ground, kita pasang ground, pasang aman. Nah, ini harus kita pasang mika atau shieldingnya supaya tidak terhubung ke ground. Nah, kalau sudah kita pasang mika, maka bautnya juga harus kita pasang isolator agar bautnya tidak nempel ke plat ini. Nah, jadi tidak boleh ini tersentuh dengan tegangan plus ataupun ground karena langsung bisa jebol kalau dibiarkan agak lama sebentar saja. Gampangnya menganalisa IC ini, Anda buka datasheetnya, ketik TDA 7296, nah maka akan keluar datasheetnya, itu bacalah diagramnya. Memang berbeda dengan tidak persis seperti ini rangkaiannya, tetapi bisa diikut, kita tahu mana output speakernya, pin mana. Nah, jadi 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa, sehingga kita tahu. Nah, saya juga menganalisanya tadi dari cara dengan melihat datasheetnya. Oke, begitu saja kira-kira penjelasannya ketika kita punya blok rangkaian seperti ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.